Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada henti-hentinya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Nikmat kita semuanya dijauhkan dari segala macam malapetaka, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah, Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk duduk bersimpuh dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh, ilmu yang membuat kita semakin rajin ibadah, ilmu yang membuat kita semakin takut sama Allah, ilmu yang membuat kita semakin baik akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Jadi hari ini kita nggak jadi bulan Rajab. Tadi malam ya kenceng banget infonya. Udah masak buat sahur nggak jadi ya. Ya. Ya, ini mengulang kembali ibu ya tentang keutamaan bulan Rajab, dan kita tahu bersama bahwa bulan Rajab itu adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada berapa ibu? Ada 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. Kalau nggak salah ya, takutnya saya lupa ayat. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12, isna asyara. Itu ketetapan Allah di mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada yang namanya ya minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Kemudian kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum.
Janganlah kalian berbuat zalim di 4 bulan haram tersebut. Jangan berbuat zalim. Ditafsirkan ayat ini ya, seperti di tafsir Ibnu Katsir, maksudnya apa? Jangan berbuat zalim itu jangan berbuat dosa dan maksiat. Padahal yang namanya dosa dan maksiat ya dilarangnya kapan saja, di mana saja. Nah, kok Allah mengatakan di 4 bulan itu jangan berbuat maksiat, berarti yang di bulan lain boleh? Enggak begitu maksudnya. Maksudnya Pak, lebih ditekankan lagi. Makanya disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an di tafsir Ibnu Katsir itu, maksudnya apa? Dosa dan maksiat yang dikerjakan di 4 bulan haram itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan yang dikerjakan di bulan-bulan yang lain. Jadi harus lebih hati-hati lagi. Nah, 4 bulan haram itu kan salah satunya bulan Rajab. 4 bulan haram itu disebutkan di dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran hanya menyebutkan 4 bulan haram. Taunya dari mana? 4 bulan haram itu apa saja? Kata Nabi di dalam hadis Bukhari Muslim, salasun mutawalliyat. 3 bulan berturut-turut, yaitu apa saja? 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kan berturut-turut itu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa Rajabun Mudhar, ya. Baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab Mudhar, ya. Bulan di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, itu kan bulan Rajab. Nah, itu. Jadi hati-hati ya. Bulan Rajab termasuk bulan haram. Bulan haram itu maksudnya bulan yang dimuliakan Allah. Bulan yang dimuliakan Allah. 4 bulan tadi ya, setelah bulan Ramadan. Hati-hati, dosanya jauh lebih besar dibandingkan yang dikerjakan di dalam bulan-bulan lain. Dan di tafsir Ibnu Katsir ternyata bukan hanya dosa dan maksiat yang dosanya lebih besar, amal soleh yang dikerjakan di dalam bulan haram, ya termasuk bulan Rajab juga pahalanya jauh lebih besar, ya. Makanya silahkan beramal soleh, beribadah apa saja, mau puasa, perbanyak sholat sunnah, ya. Kalau sholat wajib nggak ada kompromi, ya. Apapun itulah ya amal solehnya, perbanyak zikir, berdoa, dan seterusnya dari amalan soleh. Nah, itu Ibu ya. Jadi ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Allah pertemukan kita kembali di dalam bulan Rajab ya, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah sampaikan kita juga ke dalam bulan Ramadan ya. Udah bulan Rajab kan berarti Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, itu Ibu. Sebagaimana ada bulan haram, ada tanah haram. Tanah haram. Tanah haram di mana Ibu? Mekah dan Madinah. Begitu juga kayak gitu. Mekah dan Madinah ini ya tempat yang sangat mulia. Itu mempunyai hukum khusus. Orang berbuat dosa dan maksiat di Mekah, Madinah dosanya jauh lebih besar. Begitu pula ibadah, sholat di Masjid Nabawi, sekali sholat perbandingannya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di Masjid Jami Al-Mukhlisin. Kalau di Masjidil Haram, saya misalnya ya, mudah-mudahan Ibu semua juga diberi kesempatan sholat di sana. Amin. Sholat subuh sekali di Masjidil Haram, di depan Ka'bah langsung Ibu. Ya. Itu sekali sholat subuh aja, itu sama saja orang sholat 100.000 kali sholat di Masjid Jami Al-Mukhlisin. Nah itu ya, luar biasa, pahala itu baru 1 sholat. Kalau di rumah, maksudnya gimana?
Ya, dia tetap dapat pahala. Maksudnya sholat di rumah ibu dengan di Masjidil Haram lebih utama di sana tentunya ya. Sholat di rumah itu istimewa, ibu-ibu juga tentu lebih baik sholatnya di dalam rumah. Boleh ke masjid, boleh silahkan ya. Ke masjid silahkan boleh. Cuma kalau ibu kan sholatnya di rumah itu tentu jauh lebih baik dibandingkan sholat di masjid ya. Itu sunnahnya seperti itu ya. Pahalanya besar ibu ya, ibu sholat di dalam rumah. Nah, itu ibu ya, keistimewaan bulan Rajab dan keistimewaan bulan-bulan haram dan tanah haram. Ya, semoga Allah berikan taufik kepada kita agar kita bisa ya memaksimalkan kesempatan kita bertemu dengan bulan Rajab dengan banyak beramal saleh dan sekuat tenaga menjauhi dosa dan maksiat apapun itu dosanya ya, dosa lisan maupun dosa perbuatan. Ibu-ibu yang Allah muliakan, pagi ini kita insya Allah akan membahas tafsir dari surat Al-Kafirun. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun artinya apa ibu? Orang-orang kafir. Allah yang memberikan nama surat tersebut, namanya surat orang-orang kafir. Dulu pernah ibu ya dengar ya, orang kafir gak mau dipanggil orang-orang kafir, maunya dipanggilnya non muslim ya, karena kalau kafir itu katanya apa gitu ya kan, kurang enak didengar apa gimana ya kan. Nah, tapi kan Allah yang memerintahkan kita memanggil mereka orang kafir. Masa mau diganti namanya surat orang-orang non-muslim? Gak bisa ya, tetap namanya orang kafir. Allah berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah apa? Kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Isa bin, masa sungguh telah non muslim. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi tetap kita mengatakan orang-orang yang di luar agama Islam namanya orang-orang kafir. Baik. Surat Al-Kafirun termasuk surat-surat Makkiyah. Apa maksudnya surat Makkiyah? Masih ingat? Surat yang turun di kota Mekah. Kalau surat Madaniyah, surat yang turun di Madinah. Saya pernah ngasih tahu deh, lupa mungkin. Yang lebih tepat gimana?
Surat-surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah itu adalah yang lebih tepat ya, meskipun itu juga nggak salah juga. Surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah adalah surat yang turun atau ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi ayat-ayat yang turun kepada Nabi atau surat-surat yang turun kepada Nabi dan surat atau ayatnya turun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah namanya surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah. Adapun ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah, kemudian tetap ya turun wahyu dari surat-surat atau ayat-ayat dalam itu namanya surat-surat atau ayat-ayat Madaniyah. Surat Al-Kafirun urutan surat yang ke berapa Ibu? 109, benar? Iya benar. Karena surat di dalam Al-Quran totalnya ada berapa? 114. Yang terakhir An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, iya benar. An-Nasr baru Al-Kafirun. Kapan kita dianjurkan, disunahkan ketika sholat itu bacanya surat Al-Kafirun? Ketika sholat sunnah qobliyah subuh. Iya, jadi Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita Ibu, keutamaan qobliyah subuh kan sudah tahu ya, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Dan Nabi juga mengajarkan surat yang dibaca di dalam sholat qobliyah subuh. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah bacanya surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah bacanya surat Al-Ikhlas, kulhu ya, jadi kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua kul huwallahu ahad. Nah itu yang pertama. Ketika qobliyah subuh. Yang kedua, kapan lagi kita disunahkan ketika sholat bacanya surat Al-Kafirun ketika selesai balik lagi ketika selesai tawaf. Orang yang umroh dan haji selesai tawaf itu kan dianjurkan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim ya, kalau memungkinkan ya, kalau nggak padat bisa. Nah di situ juga sholat 2 rakaatnya, rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas ya, diantaranya itu. Disebutkan di dalam riwayat lain juga ketika setelah sholat maghrib. Ya, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ya, qobliyah subuh, sholat setelah tawaf dan setelah ba'diyah maghrib. Baik. Kita bahas tafsirnya surat Al-Kafirun. Allah berfirman di dalam ayat yang pertama, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah. Yang disuruh ngomong siapa Ibu? Nabi Muhammad SAW suruh berkata kepada orang-orang kafir. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir, ya, iya kan, wahai orang-orang kafir. Nah ini asbabun nuzulnya Ibu. Asbabun nuzul itu apa? Sebab turunnya surat Al-Kafirun ini. Dahulu Ibu ada 4 orang kafir Quraisy. Ada 4 orang kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah menawarkan harta yang sangat banyak. Harta yang sangat banyak. Bahkan akan menjadikan Nabi Muhammad SAW itu orang paling kaya saat itu. Ditawarkan harta yang sangat banyak, kemudian ditawarkan perempuan yang paling cantik, terserah milih yang mana. Ya,
perempuan, ya orang Arab. Orang Arab cantik ibu, kalau udah cantik mancung-mancung. Taunya di mana? Ketika tawaf. Tapi jangan sampai ya, ntar jadi ini. Nggak boleh berbuat dosa dan maksiat ya, dosanya jauh lebih besar. Gitu. Orang Arab kan pakai cadar, ya kan? Kapan dibuka? Ketika tawaf. Kalau tawaf nggak boleh pakai cadar. Ya nggak ngelihat, tapi kan tetap terlihat. Gimana nggak kelihatan depan mata? Iya. Nabi ditawarkan harta yang sangat banyak. Ditawarkan perempuan yang paling cantik, silahkan pilih yang mana. Apakah tawaran itu sekedar menawarkan ya hanya atas kebaikan orang-orang kafir itu ibu? Atau ada udang di balik batu atau mirong? Ada yang diinginkan oleh mereka, yaitu apa? Kata mereka begini, wahai Muhammad, saya dan engkau bikin perjanjian. Engkau menyembah Tuhanku selama 1 tahun, ya kan? Dan kalau udah setahun nanti gantian. Kita menyembah Tuhanmu selama 1 tahun berikutnya. Nah, gitu ya. Tawarkan harta yang sangat banyak, perempuan. Ya syaratnya itu gantian ya. Seperti arisan ibu. Arisan keyakinan ya. Setahun kita yang dapat ya kan? Ya kan? Anda ngikutin sesembahan kita, nanti tahun berikutnya gantian kita menyembah Tuhan kamu selama setahun. Ya. Setelah itu turunlah surat Al-Kafirun. Ya. Allah perintahkan kepada nabinya, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, wahai Rasul, qul ya ayyuhal, wahai orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ibu ada 2. Ada kafir asli. Ada kafir asli berarti ada kafir bukan kafir palsu, bukan. Kafir asli itu kan memang dari sebelumnya dia lahir dari orang tua yang kafir ya. Bapaknya Yahudi lah, bapaknya Nasrani lah atau apa ya. Akhirnya dia kafir asli. Ada orang kafir yang awalnya dia tuh agamanya Islam, kemudian entah kenapa akhirnya dia murtad, na'udzubillahi min dzalik, akhirnya dia menjadi orang kafir. Jangan ibu ya, jangan, na'udzubillahi min dzalik, demi Allah. Makanya selalu diingatkan, nikmat paling utama yang Allah berikan kepada hambanya itu nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Demi Allah ibu, kita di dunia hidup paling susah, paling sengsara, tapi kita diberikan nikmat iman dan Islam, dan kita jaga sampai kita mati, demi Allah nggak apa-apa. Nanti di akhirat insya Allah kita masuk surga. Lah Allah nyiapkan surga sekarang. Siapa yang masuk surga? Orang-orang beriman, orang-orang yang agamanya Islam. Jangan sampai ibu ya. Ini di antara ngaji itu kita saling mengingatkan kayak gini. Karena yang namanya misionaris, ibu tahu misionaris, orang-orang yang mengajak supaya murtad. Ini terutama nih kayak gini nih bu, yang sedang tertimpa musibah ya, karena pengalaman-pengalaman yang udah. Ini target mereka tuh seperti ini nih, yang sedang terjadi apa? Musibah apa? Banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ini biasanya mereka nanti akan datang ke tempat-tempat seperti itu, kemudian memberikan bantuan yang luar biasa. Ya, syaratnya harus murtad. Ya. Kalau orang Islam nggak boleh kayak gitu. Makanya harusnya bukan hanya bantuan-bantuan dari segi
materi ya, tapi yang rawan sekali itu ke situ. Ya gimana ceritanya orang dikasih Indomie sekerdus kemudian mau keluar dari agama Islam, ya kan? Dan bukan hanya itu ya, mereka janjikan pekerjaan, mereka bangunkan rumah misalnya. Orang kalau imannya lemah ya udah. Ya, wal iyadu billah. Nas'alullah al-afiyata wassalam. Ya. Makanya Allah perintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan agamanya Islam. Jangan sampai kita ya mati kecuali dalam keadaan muslim atau muslimah. Apapun godaannya Ibu, jangan sampai. Disebutkan di dalam hadis yang sahih Ibu, orang kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling sengsara dulu hidupnya di dunia, paling sengsara, paling susah, entah sakit terus ya kan, sengsara terus, lapar terus, pokoknya paling sengsara. Nanti di akhirat dia masuk surga, kemudian dicelupkan ke dalam surga sekali. Kemudian diangkat, ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesulitan di dunia? Kata dia, Pak Bu, enggak pernah ya Allah. Enggak pernah. Lupa Ibu. Lupa sama sekali kesengsaraan waktu hidup di dunia. Itu baru secelupan surga. Lupa lah. Begitu pula sebaliknya. Nanti di akhirat ada orang yang hidupnya paling enak. Di dunia paling enak. Pokoknya pengen apa tinggal nunjuk doang. Enggak pernah sakit. Pokoknya paling enak lah hidup. Nanti di akhirat dicelupin ke dalam neraka sekali celupan. Habis itu ditanya, apa engkau pernah merasakan nikmatnya hidup di dunia? Apa kata dia? Enggak pernah ya Allah. Lupa semuanya. Ya. Jadi enggak ada masalah Ibu, ya. Hidup di dunia susah. Enggak punya beras. Misalnya ya, di sini mah insya Allah beras enggak kurang. Enggak ada masalah. Ya, jangan sampai kita korbankan keyakinan kita, keimanan kita, jangan sampai. Gak ada yang menyelamatkan kita kecuali kita menghadap Allah dengan qalbun salim. Kata Allah Ibu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada manfaat harta dan anak-anak. Gak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Qalbun salim itu ditafsirkan apa? Hati yang selamat kan? Qalbun hati, salim selamat. Maksudnya apa? Membawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada manfaatnya harta dan anak-anak. Gak akan dibawa itu rumahnya yang megah, mobilnya yang mewah, sawahnya yang sehektar-hektar, nggak akan dibawa ke kuburan, nggak muat juga kuburannya, nggak ada manfaat. Anak-anak yang dibanggakan dahulu misalnya, anak saya sukses, ada yang jadi dokter, ada yang jadi apalah ya kan, insinyur, pengusaha sukses, nggak ada manfaatnya di akhirat. Bukan berarti di akhirat harta dan anak-anak gak ada manfaatnya sekali, enggak. Ada anak dan harta yang memberikan manfaat kepada kita. Harta yang dahulu pernah kita sedekahkan, dahulu pernah wakaf tanah, pernah bangun masjid, pernah bikin majelis taklim, ya. Dulu saya pernah bangun TPA misalnya, rumah Quran, rumah tahfidz. Itu harta yang bermanfaat. Sampai pun kita mati Ibu, di alam kubur, selama itu bangunan yang kita buat digunakan untuk ngaji, untuk sholat, untuk menuntut ilmu seperti ini, pahalanya ngalir. Meskipun dia sedang di alam kubur. Itu harta yang manfaat. Begitu pula anak-anak. Ya, kalau cerita anak Ibu ya, makanya Ibu yang sabar.
Anak-anak itu manfaatnya luar biasa Bu kalau anak-anak kita soleh dan solehah ya. Sering di bahas terkait ini Bu ya. Anak-anak bermanfaat sekali. Tidak ada yang dibutuhkan orang yang telah meninggal kecuali doa dari anak-anaknya yang soleh. Betul kita ibadah sedekah pahalanya untuk bapak saya, untuk ibu saya yang telah meninggal sampai ya silakan. Betul. Tapi yang lebih dibutuhkan orang tua di alam kubur sana adalah doa dari anak-anaknya yang soleh. Anaknya terus berdoa, Robbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ya. Bisa jadi orang tuanya misalnya banyak dosanya, diazab sama Allah. Allah berhentikan. Stop. Berhenti. Kenapa? Karena anaknya terus doain, ya Allah ampuni aku, ampuni bapakku, ya Allah ampuni ibuku. Akhirnya Allah ampuni itu. Allah stop, ya, Allah berhentikan siksanya, ya. Itu anak-anak yang bermanfaat. Apapun ibadah yang dikerjakan anak kita, ibu, gak usah diniatkan pahalanya untuk orang, itu otomatis ngalir Bu ke orang tua. Sholatnya anak, baca Qur'annya anak, sedekahnya anak, sampai pun anak itu beramal soleh, semuanya ngalir. Kenapa? Karena kita orang tua yang mengusahakan. Makanya orang tua tuh harus sabar mengusahakan. Rugi sekali orang tua yang nggak ngajarin agama anaknya, rugi sekali. Kalau nggak bisa ngajarin, diantar ke TPA, diantar ke pondok misalnya. Nggak ada yang sia-sia itu. Masuk pondok 15 juta. Per bulan 1,5 juta, ya subhanallah, luar biasa biayanya. Tapi enggak kayak gitu juga ya, sesuai kemampuan ya. Banyak ya tempat-tempat ngaji, silahkan. Kalau kita merasa kurang mampu, ngaji. Karena di sana diajarin, bukan hanya baca Quran doang. Diajarin berkata-kata yang baik. Subhanallah Ibu. Di sini Bu, masih ada TPA, masih ada ustadz, masih ada guru-guru ngaji. Apakah selamat anak-anak kita dari kata-kata yang nggak baik? Masih ada aja Ibu. Kata-kata binatang, kata-kata astagfirullah. Udah diajar. Itu ada ustadz di sini loh. Ya kan? Yang kalau lewat assalamualaikum. Masya Allah. Ya kalau depan ustadznya sih nggak berani mereka kayak gitu. Makanya sekali lagi pengaruh ustadz di sini tuh luar biasa Ibu. Seenggaknya meredam ketika mereka dihadapkan dengan dia. Cuma kan kalau keluar sana, ya kan, wah udah kumat lagi kata-katanya. Saya juga dengar selentingan-selentingan dari orang. Apalagi nggak ada guru ngaji. Hancur Bu. Ya. Itu Ibu ya, jadi semangat Ibu. Apa yang Ibu keluarkan dari capeknya, dari nganternya, dari biaya, sekarang nggak ada yang nggak ada yang sia-sia, karena itu usaha kita supaya anak kita jadi soleh dan soleha. Semua yang diamalkan dari ibadah anak kita ngalir ke kita Ibu, nggak usah diniatkan, karena itu usaha kita, ya, usaha kita supaya anak kita jadi soleh dan soleha. Itu ayat yang pertama ya, kemana-mana. Qul ya ayyuhal kafirun. Nabi disuruh mengatakan kepada mereka tadi yang menawarkan harta, yang menawarkan perempuan dengan syarat arisan keyakinan. Kata Allah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Nabi diperintah sama Allah untuk mengatakan kepada orang-orang kafir tadi, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Udah. Karena apa Ibu? Itu ketika Nabi ditawarkan, Nabi itu sempat diem, masih mikir. Nah, anggapannya orang kafir, Nabi lagi mikir kira-kira mau enggak gitu loh. Didatengin lagi, digoda lagi, dirayu lagi, ya kan, barangkali nanti akhirnya mau. Akhirnya turunlah surat Al-Kafirun. Makanya secara tegas Allah katakan, la a'budu ma ta'budu. Aku nggak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ya, dari berhala-berhala dan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ayat selanjutnya, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya. Dan kalian juga nggak akan menyembah apa yang aku sembah. Ya, sesembahan kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu baginya. Nah, para ulama menjelaskan, menafsirkan ayat ini, Ibu. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jadi begini, yang kita sembahkan Allah semata. Dan aku nggak akan menyembah apa yang kamu sembah, baik apa yang kamu sembah maupun tata cara apa yang kamu sembah. Jadi kita juga tidak boleh menyembah apa yang mereka sembah, begitu pula kita jangan ikut-ikutan ya seperti tata cara ibadahnya orang kafir. Kita kalau ibadah kita harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tata cara ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan siapa? Tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini syarat diterimanya ibadah. Ibu pengen ibadahnya diterima, syaratnya ada dua. Satu, ibadah kita ikhlas untuk Allah. Yang kedua, ibadah kita sesuai tuntunan Nabi. Kalau dua syarat ini nggak terpenuhi, ibadah kita nggak akan terima. Ibadah kita tidak akan diterima kalau dua syarat ini tidak terpenuhi. Ibu sholat harus untuk Allah. Nggak boleh niatnya untuk selain Allah. Nggak boleh pengen dipuji, pengen dilihat sama orang. Namanya apa? Riya. Makanya kata Allah dalam surat Al-Maun tuh, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Subhanallah, orang sholat itu celaka, Ibu. Apalagi yang enggak sholat. Sholat yang seperti apa yang celaka? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sholatnya lalai. Apa itu sholat yang lalai? Ya, sholatnya bolong-bolong, ya, sholat maghrib tapi nggak sholat subuh. Misalnya ya, bolong-bolong, bolongnya 2, bolongnya 3, apalagi bolong semuanya. Itu sholat yang lalai. Bisa juga sholat yang lalai itu mengundur-mundur waktunya, mundur ya kan, ntar baru jam 5, baru jam 5. Boleh nggak Ibu sholat asar jam 5:30, seperempat jam lagi mau adzan maghrib? Jangan ya, jangan diundur-undur. Nah itu akhirnya kelewat waktunya. Itu juga termasuk sholat yang lalai. Ini orang yang celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Ya ini ya, orang yang sholatnya celaka adalah orang yang sholatnya riya, pengen dilihat sama orang, pengen dipuji sama orang. Ini orang sholat kayak gini, sholatnya nggak akan diterima karena nggak ikhlas. Ini syarat pertama diterimanya ibadah, harus ikhlas. Apapun ibadahnya, bukan hanya sholat ya, mau ngaji, mau baca Quran, mau sedekah, mau umroh, mau haji. Hati-hati, niatnya harus dibenerin. Kalau nggak dibenerin niatnya, rugi segala-galanya. Ongkosnya udah gede ya kan? Di sono capek nggak Ibu? Ibadah haji, ibadah umroh, ibadah fisik loh. Apalagi ibadah haji sampai banyak yang mati ya kan? Kemudian niatnya nggak ikhlas karena Allah, rugi. Ya misalnya saya lupa ya kan, manggilnya langsung Pak ini nggak ada hajinya, marah-marah misalnya. Wah, misalnya ya kan? Hati-hati ya, niat itu harus dibenerin ya.
Itu ikhlas pertama. Yang kedua, ibadah yang kita kerjakan, apapun ibadahnya harus sesuai tuntunan Nabi. Kalau Nabi nggak pernah ngajarin tata cara amal soleh ibadah seperti itu, jangan amalkan. Nggak akan diterima. Harus ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi. Misalnya, ibu sholat subuh. Sholat subuhnya ikhlas untuk Allah. Tapi sholat subuhnya 3 rakaat. Diterima nggak? Enggak. Misalnya, ya, saking semangatnya misalnya. Yang diajarkan Nabi kan 2. Kayak gitu. Atau sebaliknya lah. Sesuai tuntunan Nabi, tapi nggak ikhlas, udah jelas apalagi itu ya, nggak akan diterima. Ya, jadi harus ikhlas dan harus sesuai tuntunan Nabi. Apapun ibadahnya ibu. Mau sholat kita dari gerakannya, bacaannya harus sesuai yang dicontohkan Nabi. Sebelum sholat wudhunya, zikir-zikir yang ibu baca, tata cara zikirnya, apapun itulah harus sesuai tuntunan Nabi. Doa sehari-hari kita, doa mau makan, habis makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju dan seterusnya harus sesuai tuntunan Nabi. Nabi kalau mau tidur bacanya apa? Doanya kayak gitu. Nabi kalau bangun tidur doanya apa? Nah itu kita amalkan. Kalau Nabi nggak pernah mengajarkan, menuntunkan satu ibadah, ya jangan diamalkan. Makanya taunya dari mana? Taunya dari ada dalilnya, tidak dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibu ya. Itu diantara tafsir la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Aku nggak akan menyembah apa yang kamu sembah ya selama-lamanya ya, karena ibadahku hanya untuk Allah ikhlas, dan aku juga nggak ikut-ikutan tata cara ibadah kamu, karena tata cara ibadahku kepada Allah sesuai yang saya ikutin hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wala antum a'biduna ma'abud, dan kamu juga nggak akan menyembah apa yang aku sembah ya selama-lamanya. Makanya disebutkan 4 orang tadi, itu kan ada 4 orang yang menawarkan Nabi tadi, Bu. Itu selama-lamanya sampai mati nggak masuk Islam. Nggak masuk Islam. Lah inilah di antara mukjizat Al-Qur'an. Suratnya turun mengatakan seperti itu. Benar-benar itu orang yang nawarin Nabi tadi sampai mati nggak masuk Islam. Kan ada ya orang kafir Quraisy, tadinya kafir kemudian masuk Islam. Seperti siapa? Para sahabat. Umar bin Khattab, ya. Siapa lagi? Ya, banyak ya, para sahabat, Abu Sofyan. Banyak ibu ya. Yang tadinya kafir kemudian masuk Islam. Adapun mereka sampai mati nggak masuk Islam. Nah, ayat keempat dan kelima, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. 4 dan 5 itu sama seperti ayat 2 dan 3, diulang-ulang. Ya kan? Apakah hanya sekedar diulang? Ya, ada yang mengatakan diulang pun maksud Allah apa? Menekankan benar-benar. Kamu tuh kalau ibadah hanya kepada Allah saja, benar-benar mereka tuh nggak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ditekankan ibu, kita tuh ibadah benar-benar harus ikhlas, benar-benar harus sesuai tuntunan Nabi ya, bukan sekedar pengulang. Banyak ya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang ayatnya itu diulang-ulang ibu ya, seperti surat apa itu yang diulang-ulang terus ibu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma ar-Rahman. Diulang berapa kali, Bu? Ya, banyak, semua juga bisa. Ada 31 kali kalau nggak salah. Ya. Nah, ini juga diulang-ulang. Bahkan di sebuah riwayat, Ibu. Dahulu di zaman Nabi itu ada orang sholat bacanya surat Al-Kafirun. Nah, sholatnya itu keadaannya dia habis mabok, karena dahulu minuman khamr tuh saat itu belum diharamkan ya. Ketika Nabi berdakwah di Mekah ibu, itu selama
13 tahun. Nabi kan menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Jadi umur berapa? 53. Kemudian pindah ke kota Madinah, di kota Madinah berdakwah selama 10 tahun. Nah, di kota Mekah 13 tahun dakwahnya hanya tauhid. Tauhid, belum ada syariat yang lain tuh belum ada. Perempuan nggak pakai jilbab, minuman khamr jadi minuman favorit malahan. Iya ibu, hanya mendakwahkan nyembah Allah, sembah Allah, tinggalkan patung berhala itu selama 13 tahun. Makanya ini dakwah paling utama ibu. Tauhid, sembah Allah, jangan menyembah kepada yang lain. Semua ibadah yang kita kerjakan, mau sholat juga turunnya di Mekah. Itu di akhir-akhir fase Mekah di tahun ke-10 kalau nggak salah. Ya, sholat kita, sembelihan kita, doa kita ditujukan untuk siapa ibu? Allah, bukan yang lain. Bayangkan Nabi 13 tahun di kota Mekah, dakwanya hanya tauhid. Supaya doa kita, kalau kita minta perlindungan, sholat kita, semuanya itu hanya untuk Allah saja, hanya itu. Makanya pernah kejadian orang baca surat Al-Kafirun habis mabok. Begitu ayat la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abattum wala, ulangi terus, wala an, kok enggak selesai-selesai. Harusnya ditabok dari belakang. Baru walad baru lakum dinukum waliya. Pernah kejadian sebenarnya jadi walad dolin. Iya, itu ya, itu ayat yang ke-4 dan 5. Baru ketika pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, baru di situ ada syariat pakai jilbab, minum khamr dan halal haram yang lainnya, syariat-syariat yang lain itu adanya di kota Madinah. Ayat terakhir. Apa ayat terakhir? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku, ya. Iya, lakum dinukum, untukmu agamamu, yaitu agama kekafiran yang kalian lakukan. Waliyadin, untukku agamaku adalah bagi kami agama kami, yaitu agama Islam, agama tauhid, agama yang Allah terima, ya. Innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi, ya. Itu tafsir dari surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin itu bukan sekedar untukmu agamamu, untukku agamamu, terserah ya. Enggak kayak gitu juga sebenarnya ini ancaman ibu. Sebetulnya ancaman. Untukmu agamamu, kalau kamu tetap di dalam kekafiran, tempatnya di neraka jahanam. Ya, ini ancaman, silahkan untukmu agamamu, ya. Agamamu kalau kamu mati dalam kekafiran, kesyirikan, masuknya neraka jahanam. Untukku agamaku, agama Islam yang Allah janjikan kepadaku surga, ya. Jadi bukan terserah, ya. Lakum dinukum waliyadin itu terserah, ya kamu, enggak, ancaman. Sebagaimana misalnya ya, ini biar logikanya. Lihat pohon jadi ingat pohon. Misalnya anak saya yang laki sudah dilarang jangan naik pohon. Jangan naik pohon, nanti kalau naik jatuh, ya kan? Celaka tangan ini. Naik ibu. Udah terus nanti kurang terus. Itu bukan maksudnya terus tinggi, enggak.
Kesel, iya, maksudnya tuh ancaman Ibu ya. Iya. Awas turun kamu. Iya, maksudnya itu Ibu ya. Lakum dinukum waliyadin itu maksudnya itu. Jangan kemudian dipersilahkan ke agama lain, enggak. Baik, itu ya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku, untukku agama. Ingat, agama yang diterima Allah Islam. Hati-hati Ibu ya. Ibu kalau tahu di luar sana, di orang-orang akademisi yang kuliah-kuliah, karena targetnya mereka orang-orang yang mengatakan seluruh agama itu sama, ya, pluralisme. Ibu tahu ya, semua agama itu baik. Kalau hanya Islam yang masuk surga, itu nggak adil. Orang kalau target mereka tuh mahasiswa-mahasiswa yang baru belajar agama, kemudian kurang paham, akhirnya terbawa ya. Kemudian yang jadi bahaya itu mahasiswanya lulus, kemudian ngajar seakan-akan udah tahu agama dengan apa yang mereka dapat dari dosennya. Subhanallah. Mau dikemanain surat Al-Kafirun kalau mereka mengatakan semua agama sama? Mau dikemanakan ayat-ayat Allah yang mengatakan iya, yang diterima atau Islam? Ibu pernah dengar nggak kayak gitu? Semua agama sama, ya kan? Semuanya mengajarkan kebaikan. Gak ada kayak gitu. Udah jelas-jelas yang diterima Allah itu agama Islam. Nauzubillah min dzalik Ibu ya. Apalagi kalau melihat media sosial Ibu tuh ngeri banget Ibu. Anak-anak muda sekarang tuh melihat Ibu. Lihat di YouTube, melihat di, ya Allah, agama tuh dipermainkan Ibu. Neraka dipermainkan Ibu. Ibu pernah dengar nggak? Lihat nggak video yang kami lagi di malam pertama di neraka? Nauzubillah. Pernah dengar kayak gitu? Luar biasa ya. Hati-hati. Dipermainkan mereka kayak gitu. Sama teman-teman lagi reunian malam pertama di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, hati-hati anak-anak kita jangan sampai seperti itu ya. Meskipun belajar kuliah di luar juga hati-hati. Ya, makanya kenapa kok orang sama-sama belajar agama, sama-sama belajar Al-Quran, kok bisa seperti itu? Salah pemahaman, salah ngaji. Itu orang-orang yang terorisme tuh gitu ya. Ibu kalau melihat ibadahnya kaget kalau luar biasa Ibu. Ibadah sholat tahajudnya, ya kan? Pakai bajunya gamis terus misalnya, ya kan? Jenggotan. Kenapa kok mereka ngebom? Kemudian mengatakan, karena kan mereka beranggapan ketika mereka ngebom, mati-mati masuk surga. Ya subhanallah. Sama ibu sama anaknya, ya kan, masuk kantor polisi bawa bom, wah, meledak. Kenapa kok seperti itu? Salah ngaji mereka. Salah menuntut ilmu agama. Salah menuntut ilmu agama. Mengkafirkan orang-orang yang seharusnya nggak boleh dikafirkan. Mengatakan ya, orang yang berbuat dosa besar itu keluar dari agama Islam, kafir. Ya, mudah mengkafirkan orang. Ini bahaya loh. Ya, semoga Allah selamatkan kita dan anak keturunan kita jangan sampai salah ngaji ya, salah belajar agama. Baik. Itu mungkin yang bisa disampaikan dari tafsir surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Semoga ibadah kita semakin baik, semakin ikhlas untuk Allah. Semoga ibadah kita sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk istiqomah di dalam ibadah, dimudahkan dari segala perbuatan dosa dan maksiat untuk meninggalkannya. Semoga Allah berikan kepada kita keturunan anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.